Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan tawaran yang sangat menggiurkan oleh para pemuka kafir Quraisy. Di antaranya harta, tahta, dan wanita akan mereka berikan kepada Rasulullah dengan syarat bahwa Rasulullah tidak akan pernah menyebarkan agama Islam, agama yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ya abi, demi Allah pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal yang tak lain adalah paman beliau dan juga merupakan pemimpin kaum kafir Quraisy, dia marah. Dia segera memberi perintah kepada para pemuda suku yang kafir terkait penyerangan di malam hari ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Rasulullah yang sudah mendapatkan perintah Allah untuk berhijrah bersama Abu Bakar sedang beristirahat di rumah beliau. Karena Rasulullah membiasakan untuk tidur lebih awal setelah Isya dan akan bangun di sepertiga malam untuk beribadah. Tepatnya Kamis malam Jumat. Semakin malam, semakin gelap, dan semakin larut. Para pemuda suruhan Abu Jahal tampak membawa parang di tangan kanannya. Dengan mata yang memerah, nafas yang tersengal tak teratur karena jalan terburu-buru menuju ke rumah Rasulullah. Perlahan mereka mendekati pintu rumah Rasulullah. Mereka mendobrak masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat ada tubuh yang sedang tertidur di atas ranjang dengan tertutup selimut. Mereka perlahan-lahan membuka selimut itu. Hah? Ini bukan Muhammad! Pemuda itu terkejut. Ali, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Muhammad? Tanya pemuda yang lain. Aku tidak tahu, jawab Ali bin Abi Thalib singkat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad pada malam itu. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Yasin ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Al-ayah. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sehingga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, tidak ada satupun pemuda kafir itu mengetahui, karena Allah telah menutup penglihatannya. Dan para pemuda kafir itu pun terkecoh tidak berhasil melaksanakan rencana jahatnya kepada Rasulullah. Setelah berhasil melewati sekumpulan pemuda kafir tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Abu Bakar dan melaksanakan perjalanan. Tepatnya di hari Jumat, Rasulullah melaksanakan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menuju ke sebuah gunung yang bernama Jabal Thur. Di sanalah mereka bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy yang kejam. Gelap, terjal, dan sangat curam. Begitulah kondisi Jabal Thur. Di sana terdapat sebuah gua kecil yang akan digunakan sebagai tempat istirahat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebentar wahai Rasulullah, saya lihat terlebih dahulu apakah gua ini aman untuk kita singgah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Setelah melihat sekitar gua dan dirasa aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar beristirahat setelah menempuh perjalanan yang panjang. Abu Bakar tidur dengan posisi menyandarkan punggungnya ke dinding gua, sedangkan Rasulullah meletakkan tungguknya di kaki Abu Bakar. Begitu eratnya persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar.
Sungguh indah, Masya Allah. Beberapa saat terlelap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dengan tetesan air yang membasahi pipinya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar tentang air yang menetes itu. Abu Bakar menjawab, "Mohon maaf wahai Rasulullah, air mataku membangunkan tidurmu. Hamba sudah berusaha untuk menahannya agar tidak terjatuh." Jawab Abu Bakar menyesal. Ternyata ada hewan berbisa yang melukai kaki Abu Bakar hingga berdarah. Abu Bakar sama sekali tidak menggerakkan kakinya yang terluka ataupun gerak refleks tangannya. Bahkan mengeluh kesakitan sama sekali tak terdengar dari lisan beliau. Sebegitu hebatnya Abu Bakar menahan agar Rasulullah tidak terganggu dalam istirahatnya. Hanya saja sakit yang dirasakannya tak mampu menahan air matanya untuk tak jatuh. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar berada di dalam gua Jabal Thur. Asma, anak Abu Bakar, bertugas untuk mengirim makanan kepada Rasulullah dan ayahnya. Sedangkan sahabat lainnya yang bernama Abdullah bertugas mengirimkan kabar terkini kepada Rasulullah tentang kondisi Makkah. Itulah strategi hijrah Rasulullah. Ali menggantikan beliau di kamar, Asma mengantarkan makanan, dan Abdullah sang pembawa kabar. Dan pastinya Abu Bakar sebagai teman perjalanan. Jika tidak menggunakan strategi, mungkin kaum kafir Quraisy akan dengan mudah menemukan Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya dengan bantuan Abdullah bin Quraikid, melewati jalan berliku yang sama sekali tak ada orang yang melewatinya. Namun qadarullah, dalam perjalanan mereka dihadang oleh pembunuh bayaran kafir bernama Syuraqah. "Wahai Syuraqah, jika kau bisa membawa Muhammad atau kepalanya Muhammad, maka aku akan membayarmu dengan 100 ekor unta." Syuraqah yang terbudakkan oleh iming-iming itu memacu kudanya dengan sangat kencang hingga debu bertebaran. Dan tiba-tiba kuda yang sama sekali tak pernah jatuh dan kalah saat berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuda itu terperosok yang mengakibatkan Syuraqah tersungkur. Kau bukanlah manusia. Kudaku tak pernah kalah. Siapa kau sebenarnya?" Syuraqah ketakutan. "Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang wajib kita sembah," jawab Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Syuraqah yang awalnya berniat untuk membunuh Rasulullah demi 100 ekor unta, kini berubah menjadi pengikutnya yang setia dan memeluk agama Islam dengan rasa tenang dan bahagia, tanpa memikirkan 100 ekor unta iming-iming dari Abu Jahal tadi. Itulah Islam, agama rahmatan lil alamin. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh rintangan itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sampai di Quba. Beliau menginap selama 4 malam dan mendirikan masjid di dalamnya. Dan akhir perjalanan hijrahnya, beliau menuju ke Yathrib, kota yang awalnya sangat kumuh dan tidak ada peradaban. Dengan kedatangan Rasulullah, dengan sukacita para penduduknya, beliau mengubah nama Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bersih dan sebagai pusat peradaban yang terang benderang. Bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-59, marilah kita mengambil hikmah dari kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat beliau, kecerdasan dalam mengatur strategi, dan juga sabar yang tak henti-henti. Hijrah Rasulullah bukan semata-mata hanya berpindah tempat, tetapi tentang jati diri beliau sebagai Rasulullah utusan Allah. Berpindah cara berdakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi, kini menjadi terang-terangan. Kita menghijrahkan diri karena Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita memperbaiki diri menuju pribadi yang lebih baik untuk agama dan menjadikan negara Indonesia negara yang adil dan makmur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.